Akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Kiswoyo Hardijo untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa saham pilihan yang direkomendasikan ada Astra International, kemudian juga ada Telkom dan selanjutnya ada BBCA dan juga PPRI. Sementara untuk perbankan big cap, BBCA dan PPRI tadi pun juga sempat kita singgung rekomendasinya dan support dan resisten yang bisa diperhatikan. Kemudian di luar dari perbankan big cap, Astra International, kemudian juga Telkom direkomendasikan buy. Support dan resisten yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kiswoyo Hardijo selaku Head of Investment PT Reswaragian Investa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak. Sebelum menjawab pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan untuk BBRI dan BBCA tadi juga sempat kita singgung Pak Kiswoyo. Untuk Astra International Pak, pertimbangan merekomendasikan untuk saham ini Pak Kiswoyo, apakah memang dari semua saham-saham big cap Astra International harganya masih termasuk berada di bawah ini posisinya? Betul, jadi seperti tadi sempat saya bahas bahwa ini harusnya harga saham Astra International di atas level 6.000 karena dia memang ketinggalan dari blue chip. Terus kalau kita tahu juga laporan keuangan dia memang belum keluar sih laporan keuangan tahun kemarin, tapi harusnya jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Terus juga pajak mobil baru juga masih ada diskon sehingga ini masih bisa meningkatkan penjualan mobil untuk Astra International. Sehingga kalau kita lihat harusnya laporan keuangan tahun ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin. Sehingga dengan harga Astra Nasional yang di bawah level 6.000 ini sangat menarik banget untuk dibeli. Karena harusnya tahun ini mungkin dia akan bergerak range antara level 6.500 sampai 7.000 lah batas atasnya dari harga saham Astra Nasional ini. Begitu. Baik, posisi penutupan 5.550 harga ideal untuk Astra. Ini 6.500 sampai dengan 7.000 ini mencerminkan dari sisi fundamentalnya juga begitu Pak Kiswoyo? Betul, betul. Untuk harga fundamental, harga wajar fundamental untuk sampai akhir tahun ini kurang lebih seperti itu. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya ada Telkom. Anda juga rekomendasikan buy. Pertimbangan untuk merekomendasikan Telkom Pak Kiswoyo? Kalau kita lihat memang Telkom sudah mengalami kenaikan cukup tinggi, tapi sebetulnya dia masih bisa naik lebih tinggi lagi. Kalau kita tahu harga wajarnya mungkin di atasnya di atas 4.500, sehingga dalam waktu dekat harusnya level 4.500 ini dia bisa dicapai oleh Telkom. Kalau kita bicara harga wajar, dia harusnya bisa mencapai level 5.000 sampai akhir tahun ini, seperti itu. Baik, penutupan hari ini 4230 melemah di 1,40%. Artinya ini posisi yang cukup bagus juga kalau direkomendasikan buy Pak Kiswoyo ketika sesi pertama dibuka di esok hari. Betul, betul. Jadi memang target terdepan yang terdekat itu adalah 4.500 dulu, lalu setelah itu baru level 5.000 lah, seperti itu. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada Telkom, kemudian juga ada Astra International, dan 2 perbankan big cap, BBCA dan PPRI, tadi pun juga sempat kita singgung di segmen sebelumnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, ini pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Kita akan coba bahas nih Pak. Yang pertama, saya akan coba sapa. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Ini menanyakan saham BABP sudah ambil posisi di 214. BABP sama-sama kita ketahui ini juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak Kiswoyo. Analisis Anda untuk BABP sudah ambil posisi di 214 Pak. Kalau ini saya lihat selama dia masih berada di atas level 200, di atas level 200 sebetulnya dia masih bisa naik lagi sampai ke area 250 sebetulnya. Jadi selama dia masih berada di atas level 200 dia masih bisa peluang naiknya sampai 250 sebetulnya. Baik, ketika sudah ambil posisi di 214, support yang diperhatikan ada di 200 begitu ya Pak? Betul, betul sekali.
Ya, Jadi selama di atas level 200 masih aman lah, masih ke arah 250 sih dia. Masih naik. Oke, dari chart yang ada di layar televisi Anda ini BAPP sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan ini dan sempat menyentuh ke level 222 dan masih ada potensi ke berapa tadi Pak Kiswoyo untuk BAPP? 250. 250. Di hold saja yang sudah ambil posisi di 214. Baik, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba jawab pertanyaan selanjutnya. Ini saya akan coba cek, ada Bapak Febri di Palembang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Febri. Untuk saham Antam sudah ambil posisi di 1805. Support dan resistennya sampai dengan akhir pekan untuk Antam. Memang kalau kita lihat Antam ini dia tergolong lemot ya dibanding dengan Inco atau Teams. Tapi selama dia masih berada, supportnya sebetulnya 1.800 itu baru saja dijebol ya. Ini agak-agak berbahaya sebetulnya. Karena setelah 1.800 ya ini penjagaan berikutnya adalah di level sekitar 1.750. Saat diharapkan 1.750 nggak jebol ke bawah sih. Karena kalau sampai jebol di bawah 1.750, bawahnya lagi adalah level 1.700 seperti itu. Ya kalau level resistennya terdekatnya ada di level berarti 1.800, atasnya lagi adalah 1.850 seperti itu. Baik, sudah ambil posisi di 1805. Ini konfirmasinya seperti apa Pak Kiswoyo, di hold saja? Sebetulnya 1.800. Ya semoga besok bisa naik di atas 1.800 ya. Kalau dia besok nggak bisa naik di atas 1.800, ya bawahnya itu ya pertahanan terakhirnya di 1.750 sih sebetulnya. Seperti itu. Baik, Pak Febri di Palembang untuk Antam sudah ambil posisi di 1805. Dari Palembang kita ke Surabaya, ini kita akan coba sapa. Ini Bapak Christopher Tulus dari Surabaya mempertanyakan saham ULTJ. Sudah ambil posisi di 1605. Proyeksi ke depannya seperti apa Pak Kiswoyo? ULTJ ini seperti sideways ya. Sebetulnya kalau kita lihat ya di bawah level 1.550 itu kan 1.550 itu adalah supportnya. Saat ini sih memang dia lagi mencoba untuk naik ya, sudah mencoba untuk naik. Ya semoga kalau dia bisa, sudah bagus, sudah berada di level 1.600 sudah ditembus. Berikutnya ini dia adalah level 1.700 sebetulnya resistennya. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas 1.600 ini, dia sebenarnya menuju ke arah 1.700-an. Cuma memang ini sahamnya agak-agak lemot ya, artinya bukan bergerak yang cepat punya sih. Support yang bisa diperhatikan memang di 1.600 Pak untuk ULTJ. Yes, yang terdekat saat ini 1.600. Ketika 1.600 ini ditembus ke bawah, ada ruang pelemahan yang lebih dalam lagi untuk ULTJ? Ada, sampai 1.550. Oke, baik. Gitu. Pak Christopher Tulus dari Surabaya. Kemudian kita kembali ke Jakarta. Ada Bapak Dedi, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami untuk saham ESA. Posisinya di 645, support dan resistennya. Untuk ESA, Surya Esa Perkasa Tbk. Pak Kiswoyo, analisis Anda. Selama dia masih di atas level 600, sebetulnya dia masih bisa naik ya. Ke arah 700, tapi kalau misalnya 600 jebol ke bawah, ya dia bisa balik lagi ke area 500-an. Jadi memang 600 ini yang menjadi level krusialnya dia. Hari ini kan dia ARB ya, nyaris ARB. Jadi ini besok 600 yang harus dijaga. Kalau sampai di bawah 600, ini berbahaya sih sebetulnya untuk ESA-nya, begitu. Oke, Pak Kiswoyo, dari chart RTI yang ada di layar televisi, Pak, penguatan ESA, terutama dalam sebulan terakhir ini, sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Hampir 2 kali lipat, nih 440, dan posisi sekarang ada di 680-an dengan level tertinggi yang sempat disentuh di sebelumnya. Apa yang membuat ESA mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Kiswoyo? Ini saya kalau nggak salah ini kan dia gas amoniak ya produksinya dia. Jadi memang kalau kita tahu harga komoditi memang lagi pada mahal, lagi pada naik. Mungkin salah satunya mungkin ada isu bahwa ya istilahnya pendapatan dia mungkin harusnya jauh diharapkan lebih baik lah dengan adanya kenaikan harga komoditi. Cuma ya kalau kita lihat teknikalnya ini turunnya hari ini cukup dalam, ini berbahaya sebetulnya. Ya. Karena ya saya bilang itu berharap semoga besok nggak nembus di bawah level 600. Karena kalau sampai nembus di bawah level 600, dia akan kembali lagi sideways ke area 500-an. Gitu. Baik, Pak Dedi di Jakarta, untuk saham ESA sudah ambil posisi di 645, level support 600 yang bisa diperhatikan.